Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Saya Dr. Vivi Khairul Fitria, SPD MPD, merupakan dosen S1 Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yakni profil saya, mulai dari riwayat pendidikan, saya menyelesaikan S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Surabaya, S2 Bimbingan dan Konseling di Universitas Pendidikan Indonesia, dan S3 Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Malang yang baru saja selesai pada Januari 2022. Nah, saya mulai menjadi dosen aktif di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, khususnya pada Prodi PG PAUD FKIP sejak bulan Juli tahun 2017. Adapun mata kuliah yang saya ampu, yang pertama yakni Bimbingan dan Konseling AUD, kemudian Bimbingan dan Konseling di SD, kemudian Psikologi Pendidikan, Permasalahan Perkembangan AUD, Pendidikan Karakter AUD, Statistika Pendidikan, Artikel, dan Publikasi Ilmiah. Ini merupakan beberapa mata kuliah yang saya ampu selama saya menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada unjuk kerja, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah saya, yakni Bimbingan dan Konseling AUD. Adapun deskripsi mata kuliah Bimbingan dan Konseling AUD adalah bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan termasuk di PAUD. Nah, urgensi dari bimbingan dan konseling di PAUD adalah membantu peserta didik untuk mampu mengembangkan diri sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Selain itu, permasalahan yang terjadi di PAUD juga tidak dapat dihindarkan, sehingga membutuhkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, mata kuliah bimbingan dan konseling AUD ini berisi tentang konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling, serta implementasinya pada anak usia dini di lembaga PAUD. Sebelumnya, mata kuliah bimbingan dan konseling AUD ini terdiri dari 2 SKS yang diimplementasikan atau yang diprogram oleh mahasiswa program studi PG PAUD semester 4. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling AUD yakni terdiri dari CP program studi. CP program studi yakni memahami urgensi bimbingan dan konseling AUD, memahami layanan-layanan bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan pada AUD, memahami layanan bimbingan dan konseling AUD, dan berpikir kritis tentang bagaimana pemecahan masalah AUD. Nah, terkait dengan capaian mata kuliah, yakni harapannya adalah nanti mahasiswa atau lulusan program studi PG PAUD itu memiliki pengetahuan tentang konseptual, konsep dasar bimbingan dan konseling AUD, serta memiliki keterampilan untuk menerapkan bimbingan dan konseling pada AUD. Nah, materi pembelajaran bimbingan dan konseling AUD terdiri dari 10 materi utama, yakni yang pertama adalah sejarah bimbingan dan konseling, kemudian urgensi bimbingan dan konseling di PAUD. Kenapa kita membahas tentang sejarah? Karena kita harus tahu dulu tentang bagaimana bimbingan dan konseling ini dari Amerika masuk ke Indonesia dan perkembangannya seperti apa, sehingga bimbingan dan konseling ini perlu diterapkan di PAUD. Kemudian materi yang kedua terkait dengan urgensi bimbingan dan konseling di PAUD. Selama ini terkait dengan teori bimbingan konseling untuk AUD di PAUD itu sudah dipelajari
sejak lama, namun implementasinya masih belum maksimal, sehingga urgensinya perlu kita gali lagi, yakni bagaimana sih atau di mana sih posisi bimbingan dan konseling itu dalam sistem pendidikan formal. Kemudian materi ketiga yakni hakikat bimbingan dan konseling PAUD. Di PAUD ini terdiri dari tentang apa sih bidang-bidang bimbingan dan konseling, yakni bidang pribadi sosial, belajar, karir, kemudian fungsinya bimbingan dan konseling itu seperti apa, dan lain sebagainya. Materi keempat yakni perkembangan anak usia dini. Kita tidak bisa lepas dalam membahas bimbingan dan konseling AUD. Salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik atau siswa mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, sehingga mau nggak mau perlu dipelajari juga tentang perkembangan anak usia dini. Jadi bagaimana kesuksesan program bimbingan dan konseling pada anak usia dini di PAUD ini bisa berkaca atau diasesmen dari tugas-tugas perkembangan anak usia dini. Kemudian materi yang kelima, yakni bimbingan konseling pribadi sosial, belajar, dan karir. Ini merupakan bidang-bidang bimbingan konseling yang dijelaskan secara rinci pada materi 5 ini. Kemudian materi 6, yakni asesmen masalah pribadi sosial, belajar, dan karir. Seperti halnya semangat Merdeka Belajar saat ini, bahwasannya ada satu konsep kunci dalam kurikulum Merdeka yang perlu kita juga implementasikan, yakni tentang perencanaan berbasis data. Oleh karena itu, mengapa kita perlu melakukan asesmen terhadap seluruh masalah atau hal-hal yang dialami oleh AUD, yakni hal-hal terkait dengan pribadi dan sosialnya, belajarnya, dan karirnya. Ini tidak lain adalah bagaimana kita merencanakan sebuah program bimbingan dan konseling nanti itu sudah berdasarkan data, sehingga perencanaan berbasis data dalam kurikulum Merdeka sudah bisa diterapkan. Kemudian materi ketujuh adalah layanan dasar, yakni di sini akan dijelaskan tentang layanan-layanan bimbingan dan konseling yang terkait dengan layanan dasar seperti layanan konseling, kemudian layanan yang lainnya. Kemudian layanan responsif ketika sudah ada masalah, misalnya ada layanan konseling individu, kemudian layanan konseling kelompok, dan lain sebagainya. Materi ke-9 yakni sistem perencanaan individual, artinya di sini ketika seorang anak memiliki masalah, maka kita perlu membuat sebuah perencanaan. Salah satunya adalah perencanaan individual, bagaimana si anak ini nanti mampu memecahkan masalahnya atau mampu mengembangkan dirinya. Dan materi terakhir adalah dukungan sistem. Bahwasanya kita tahu semua program yang ada di satuan pendidikan tidak akan berhasil ketika tidak didukung oleh sistem. Sehingga dukungan sistem ini sangat penting, baik dari kepala sekolah, guru-guru yang lain, maupun dari pihak administrasi sekolah. Selanjutnya terkait dengan sistem pembelajaran, metode perkuliahan yang saya gunakan, yakni saya menggunakan blended learning, saya menggunakan inovasi yang sudah dilakukan UNUSA, yakni aplikasi Esorogan UNUSA. Ini merupakan aplikasi Esorogan UNUSA. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya, terkait dengan bagaimana saya menyampaikannya, saya menggunakan platform Zoom Meeting, kemudian Google Classroom, Google Form, dan kadang rekaman video. Nah, untuk metode pembelajarannya saya menggunakan iCare. I adalah introduction, C-nya connection, A-nya application, R-nya reflection, E-nya adalah extension. Metode ini sangat efektif sebetulnya ketika mahasiswa yang ada dalam satu kelas itu cukup banyak. Namun dalam program studi PG PAUD UNUSA itu bervariasi. Ada yang mahasiswanya sedikit, dalam satu kelas sekitar 10 orang, ada yang tidak sampai, ada juga mahasiswanya satu kelas 40 orang. Sehingga metode iCare ini juga mengalami sebuah penyesuaian-penyesuaian ketika saya terapkan di lapangan. Yang jelas seluruh komponen dalam iCare ini tetap terlaksanakan dengan baik, dan di sini metode ini kenapa saya pilih, karena metode ini lebih menekankan pada student center. Jadi saya lebih menekankan materi itu adalah mahasiswa mencari tahu dulu, sehingga mereka ketika berdiskusi di dalam kelas, baik dengan saya maupun dengan mahasiswa yang lainnya sudah memiliki bahan, dan nanti kita akan melakukan evaluasi secara bersama-sama melalui kegiatan refleksi. Nah, kemudian yang terakhir, yakni mereka akan melakukan sebuah
seperti pengembangan-pengembangan apa yang telah dipelajari, kemudian dibandingkan misalnya dalam situasi yang nyata atau dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Jadi itu metode pembelajaran yang sering saya gunakan. Kemudian pelaksanaan perkuliahan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan Esorogan, kemudian saya juga menggunakan Google Classroom. Ini merupakan contoh Google Classroom-nya yang saya gunakan. Ada mata kuliah pendidikan karakter, kemudian penulisan artikel, BK AUD, kemudian BK di SD, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan presensi, kemudian bagaimana, di mana saya mengupload materi, saya biasanya mengupload materinya di platform Esorogan, kadang saya juga menguploadnya di Google Classroom, tergantung dengan situasi dan kondisi dan kebutuhan perkuliahan pada saat itu. Presensinya kami biasanya melakukan presensi langsung di Esorogan. Nah, ini merupakan contoh perkuliahan yang biasanya saya lakukan dengan mahasiswa PG PAUD. Nah, ini ada yang mahasiswanya sedikit, ini ada yang mahasiswanya banyak, sehingga bervariasi. Nah, sistem penilaian mata kuliah tentunya ini sudah saya jelaskan di awal perkuliahan atau pada saat kontrak perkuliahan, yakni kita menyepakati terkait dengan pembobotan, kemudian nanti terkait dengan UTS-nya seperti apa, sistemnya, UAS-nya seperti apa, tugasnya seperti apa, keaktifan di kelas itu seperti apa, sehingga bisa memunculkan atau memberikan nilai tambah dalam partisipasi keaktifan di kelas. Itu sudah kita sepakati antara saya dengan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Di sini untuk mata kuliah bimbingan dan konseling AUD, di sini pembobotan tugas ada 30%, UTS 20%, UAS 30%, dan keaktifan di kelas adalah 20%. Keaktifan di sini kita menyepakati bukan hanya hadir di dalam kelas, tetapi aktif dalam interaksi pembelajaran di dalam kelas. Nah, penugasannya ini bisa melalui Esorogan, bisa juga melalui Google Classroom. Ini contoh penugasan yang melalui Esorogan. Jadi langsung diupload dalam platform Esorogannya. Nah, oke, terima kasih. Sekian unjuk kerja yang saya lakukan untuk Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Selanjutnya ada cuplikan tentang proses mengajar atau praktek mengajar saya pada mata kuliah bimbingan dan konseling AUD pada pertemuan keempat materi hakikat bimbingan dan konseling AUD. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ini kok. Oh ya, oke. Selamat sore. Ini udah jam terakhir ya. Sampai ketemu, selamat bertemu lagi di mata kuliah bimbingan dan konseling AUD. Oke, saya akan membuka kuliah pada sore hari ini. Materi kita yakni hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Ini merupakan pertemuan keempat. Nah, sebelumnya kita kan sudah biasa kuliah bimbingan dan konseling menggunakan metode iCare ya. Apa itu iCare? I-nya introduction, C-nya connection, kemudian A-nya application, kemudian R-nya reflection, kemudian E-nya extension gitu ya. Nah, kita mulai dari introduction dulu. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, yakni tujuan utamanya adalah mahasiswa, yakni teman-teman di sini mampu memahami hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Nah, kemudian kita breakdown lagi, kita bagi menjadi 3, yakni tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling pada AUD, kemudian mendeskripsikan fungsi bimbingan dan konseling di PAUD,
kemudian mendeskripsikan bidang bimbingan dan konseling pada AUD. Itu merupakan awalan kita sehingga kita tahu nanti capaian apa yang kita harus capai pada pertemuan hari ini. Jadi pada pertemuan hari ini capaian kita ada 3 ini. Bisa dipahami ya, adik-adik? Bisa, Ibu. Ya. Selanjutnya ini saya pengen tanya. Yang pertama, yang ini ya. Apakah di PAUD sudah mengimplementasikan bimbingan dan konseling? Kira-kira selama pengalaman kalian, entah ketika kalian itu sedang ada mata kuliah yang mengharuskan kalian ke PAUD gitu, kemudian mengobservasi, kalian lihat nggak di sana? Apakah di sana sudah mengimplementasikan bimbingan dan konseling? Sudah, Ibu. Sudah. Ini siapa ini, Mbak? Solihalinda. Oh iya. Sudah ya. Kira-kira kenapa Mbak Linda bilang itu sudah? Menemukan apa di PAUD itu? Ya, semisal kayak gini ya, Bun. Misalnya nih anak malas belajar atau anak kurang konsentrasi di kelas seperti itu. Kan kita bisa mengajak diskusi orang tuanya seperti itu. Dia konsultasi kenapa ini anak kok kayak malas-malas sampai gitu di sekolah atau bagaimana gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi masalahnya sudah muncul dulu ya, kemudian gurunya memberikan atau mencarikan solusi permasalahannya. Seperti itu ya? Nah, atau bisa kayak begini, kayak minat bakatnya juga gitu kan, biasa anak-anak TK PAUD itu kan ada kayak minat bakatnya gitu ya Bu ya, bisa disalurkan atau bagaimana gitu. Ada anak yang nggak minat untuk pelajaran formal misalnya nih Bu, minatnya itu sukanya tuh gambar, sukanya apa, itu mungkin bisa kan kalau misalnya seperti itu. Oke, jadi mungkin pengamatannya Mbak Linda udah ya di PAUD itu sudah mengimplementasikan bimbingan dan konseling ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, masalah-masalah apa yang terjadi? Sebagian tadi Mbak Linda udah jawab. Mungkin yang lain mau jawab? Masalah-masalah apa sih yang terjadi pada AUD itu? Ayo silahkan. Ayo siapa yang mau jawab atau mau Mbak Linda lagi? Silakan adik-adik, teman-teman. Oke, jadi masalah-masalah yang terjadi di AUD itu ya betul disampaikan oleh Mbak Linda tadi. Jadi ada anak yang malas pergi ke sekolah, kemudian misalnya anak yang suka menyendiri, kemudian anak yang kurang bisa berkonsentrasi dan lain sebagainya. Jadi betulnya masalahnya itu banyak. Namun memang masalah itu jarang akomodir gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, melalui bimbingan dan konseling ini masalah-masalah itu dikumpulkan gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya siap-siap ya. Apakah seluruh komponen sekolah ini sepemahaman kalian ya? Apakah seluruh komponen sekolah menyadari pentingnya bimbingan dan konseling di PAUD? Siapa yang mau jawab? Ayo, silakan. Mohon izin menjawab, Ibu. Oke, silakan Mbak Peti. Ya, sebenarnya menurut pemahaman saya, seluruh komponen sekolah ini ada baiknya untuk menyadari pentingnya bimbingan dan konseling di PAUD, Bu. Tapi Kenyataannya tapi ketika pernah terjun saya di sekolah PAUD itu masih belum bisa menerapkan bimbingan dan konseling ini, Bu. Oke, iya betul sekali Mbak Peti, memang di lapangan seperti itu. Jadi kadang ada komponen-komponen sekolah gitu ya, bahkan itu kadang kepala sekolahnya gitu, tidak paham tentang pentingnya bimbingan dan konseling di PAUD gitu. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya sekarang mengajak kalian untuk mengingat-ingat materi sebelumnya. Sebetulnya mengapa sih bimbingan dan konseling ini penting di dalam sebuah sistem pendidikan? Karena memang dalam satu sistem pendidikan ini, gambar ini yang sering saya tampilkan,
Nah, dari gambar ini itu kan kelihatan bahwasanya dalam satu sistem pendidikan itu ada 3 komponen integral yang saling berkaitan. Yang pertama adalah manajemen dan supervisi, ini kaitannya dengan administrasi ya. Administrasi itu bukan berarti yang berkaitan dengan kertas-kertas, tapi terkait dengan manajerial, kepemimpinan, itu administrasi. Nah, itu yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian ada komponen integral lagi yang paling luas, yakni pembelajaran. Yakni ya pembelajaran itu ya seperti entah pembelajaran di AUD itu misalnya matematiknya, STEM-nya dan lain sebagainya. Itu pembelajaran itu komponen paling banyak. Dan yang terakhir ini yang nggak boleh ketinggalan, yakni bimbingan dan konseling. Kenapa dia harus ada di dalam satu satuan pendidikan atau dalam sistem pendidikan? Karena memang dia bagian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ini adalah urgensi dari bimbingan konseling. Sedikit mereview ya materi sebelumnya. Sehingga nanti kenapa sih saya bertanya seperti ini, apakah seluruh komponen sekolah menyadari pentingnya bimbingan dan konseling di PAUD? Ya jawabannya ini. Harusnya mereka menyadari karena bimbingan dan konseling di PAUD itu juga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling, kemudian mendeskripsikan fungsi bimbingan dan konseling, dan mendeskripsikan bidang-bidang bimbingan dan konseling. Saya beri waktu untuk kegiatan 1, mungkin sekitar 10 menit kalian untuk mencari ya tentang definisi bimbingan dan konseling itu apa. Oke, silahkan. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit. Bu, saya mau izin menjawab. Oh, Ini oke, silahkan. Silahkan Mbak Silvi, belum habis waktunya. Ini sepemahaman saya nggih, tentang bimbingan dan konseling. Biasanya itu disingkat kayak BK nggih, biasanya kita yang tahu di sekolah-sekolah itu BK. Nah, itu kalau setahu saya itu di BK atau bimbingan konseling itu proses interaksi antara kayak konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahannya yang dialaminya. Jadi gitu. Itu Bu yang saya tahu. Oke. Mungkin dari teman-teman lainnya ada penambahan lagi, penyanggaan lagi, monggo. Silahkan mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Sama-sama Ibu. Silakan yang lainnya. Oke, yang disampaikan Bunda Silvi betul ya. Terus ada pertanyaan ini, Mbak Silvi. Bimbingan dan konseling itu pengertiannya sama nggak? Apakah bimbingan itu sama dengan konseling ataukah berbeda, Mbak Silvi? Kalau menurut saya itu berbeda ya Bu. Kalau bimbingan itu kan kita jelas dengan kata bimbingan itu kan kita kayak memberikan pengarahan, memberikan pengertian, memberikan pembimbingan gitu. Nah, konseling itu kan orang yang seperti konselor. Jadi orang yang mempunyai masalah dia berkonseling kepada seorang apa namanya BK atau seorang psikolog atau psikiater yang orang yang ahlinya dalam bimbingan tersebut gitu. Kalau menurut saya begitu. Oke, terima kasih Bunda Silvi. Kita ulas dulu Sama-sama, ya Ibu. Oke, tentang siap. kegiatan 1 sebelum kita melangkah ke kegiatan 2. Oke. Nah, ini saya rangkumkan tentang apa itu bimbingan, apa itu konseling. Nah, di sini ada definisi. Definisi ini tidak mutlak. Apa yang disampaikan Bunda Silvi pun betul. Jadi di sini bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimilikinya mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan pemahaman diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan, guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Jadi di sini kelihatan bahwa bimbingan ini adalah tujuannya itu untuk mengembangkan diri. Jadi sesuatu yang ada, potensi yang ada itu dikembangkan, ditingkatkan melalui kegiatan bimbingan ini.
Nah, kemudian dengan konseling bedanya apa? Kalau konseling itu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Klien di sini itu jangan dianggap klien-klien ini enggak, ini ya anak usia dini yang dimaksudkan. Jadi kalau konseling kelihatan masalahnya ada dulu kayak yang disampaikan oleh Mbak Linda tadi, masalahnya ada di sini. Kemudian masalah itu dipecahkan atau diselesaikan melalui konseling. Jadi di sini yang tampak bimbingan itu masalahnya itu enggak ada, tapi yang ada adalah potensi yang perlu ditingkatkan, sedangkan konseling itu masalahnya ada dan masalah itu yang perlu diselesaikan. Jadi seperti itu. Bagus sekali tadi jawabannya Mbak Silvi tadi. Oke, selanjutnya ini kegiatan 2. Kita langsung aja ya. Kita skip kegiatan 2. Ini adalah mendeskripsikan fungsi bimbingan dan konseling. Tadi sebetulnya sudah saya bahas sedikit. Tapi saya pengen nanti kalian coba apa sih fungsi bimbingan dan konseling itu. Kita akan ulas satu persatu nanti. Oke, waktunya 10 menit untuk memikirkan dan mencari jawaban. Silakan. 1 menit. 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Mbak Anis. Gimana Mbak Anis? Mungkin fungsi dari bimbingan konseling itu untuk mengembangkan potensi pada diri anak agar bisa bermanfaat bagi masa depan. Juga untuk mengembangkan secara pribadi, sosial, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada lagi? Oke, yang disampaikan Mbak Anis itu baru 1. Fungsinya adalah untuk pengembangan diri. Mengembangkan ya. Mengembangkan apa yang dimiliki oleh anak usia dini itu tadi. Masih ada 2 lagi. Ada yang bisa menjawab lagi? Silakan. Masih ada 2 lagi, silakan. Mbak Linda lagi, Mbak Ulia, atau Mbak Silvi. Nah, tadi udah bagus nih Mbak Anis. Tadi yang udah disampaikan adalah untuk pengembangan diri, bagaimana fungsi bimbingan konseling adalah mengembangkan potensi-potensi yang ada pada siswa peserta didik atau anak usia dini itu tadi. Oke, silakan. Tadi udah saya colek dikit-dikit sih pas jelasin kegiatan 1. Nggak ada? Oke. Nah, kita bahas ya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Anis itu adalah yang ketiga ini, fungsi pengembangan. Yakni bagaimana bimbingan dan konseling itu berfungsi untuk mengantarkan peserta didik untuk mampu mengembangkan diri, seperti itu. Nah, fungsi yang lain adalah preventif dan kuratif. Preventif itu apa? Pencegahan. Jadi mencegah terjadinya masalah. Misalnya nih, lagi marak misalnya, apa nih sekarang nih yang masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu. Ini ya kecanduan handphone ya, gadget ya. Nah, kemudian ternyata melalui layanan bimbingan dan konseling ini ternyata gurunya melakukan upaya konseling apa namanya atau bimbingan melakukan upaya bimbingan yang di situ memberikan arahan kepada anak-anak agar tidak kecanduan handphone ya dengan teknik-tekniknya tentunya ya, misalnya siapa yang enggak pegang handphone ketika di rumah selama sekian jam maka bu guru akan memberikan hadiah apa begitu, mungkin cara-caranya seperti itu. Jadi mencegah terjadinya masalah, mencegah terjadinya kecanduan gadget atau kecanduan handphone. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi kuratif, yakni pengobatan. Ini konseling. Jadi pengobatan itu jangan diasumsikan minum obat gitu ya, obat paracetamol atau obat amoxilin, itu enggak seperti itu. Tapi bagaimana bimbingan dan konseling itu berfungsi untuk memberikan atau mengarahkan ke sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak usia dini. Jadi seperti itu. Oke, dari 3 fungsi bimbingan dan konseling ada yang ditanyakan?
Silakan. Sudah jelas tentang fungsi bimbingan dan konseling? Ampun, jelas Bu. Monggo dilanjut. Oke, terima kasih. Nah, saya kembalikan lagi kegiatan 3 sama tadi waktunya. Waktunya 10 menit. Yakni mendeskripsikan bidang bimbingan dan konseling. Saya hitung ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit. Ayo, bidang bimbingan konseling itu apa? Ayo. 8 menit, 9 menit, 10 menit. Belum ada yang bisa jawab ini ya? Belum ada yang... Bidang bimbingan konseling ya, Bu ya? Ya, betul. Belajar mungkin, Ibu. Oke, salah satunya belajar. Oke, terus apa lagi, Mbak Linda? Bimbingan sosial. Oke, sosial tadi Mbak Peti. Karir tadi Mbak Linda lagi ya? Iya, Ibu. Oke, betul sekali. Betul sekali. Jadi bidang bimbingan dan konseling itu ada tiga garis besar. Yakni yang pertama adalah pribadi sosial, yang kedua adalah belajar, yang ketiga adalah karir. Nah, pribadi sosial ini yang seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan masalah-masalah pribadi sosial pada anak? Contohnya seperti apa? Mungkin itu Bu ya, kayak berinteraksi dengan teman-temannya di lingkungannya atau mungkin di rumahnya, mungkin kayak sopan santun saat bertemu dengan orang tua di jalan, sopan santun menyapa gitu. Mungkin sosialnya mungkin terus berbagi juga dengan teman-temannya, bagi makanan atau apa gitu. Oke, betul sekali Bunda Silvi. Jadi kaitannya dengan interaksi antara anak dengan orang lain ya. Terus bagaimana anak melakukan hubungan sosial dengan orang lain, seperti itu. Kalau yang pribadi, ini kan pribadi sosial itu gandeng. Pribadi itu ya sebetulnya sih ya bisa dipisah sih. Misalnya kalau yang masalah pribadi itu masalah kesehatan, masalah misalnya si anak sering sakit atau apa, itu masalah pribadi. Kemudian misalnya pribadi itu anak suka apa namanya menyendiri, yang akhirnya masalah pribadi yang berdampak pada masalah sosial. Jadi kenapa bidang pribadi dan sosial ini jadi satu, karena permasalahan pribadi itu pasti akan berdampak kepada permasalahan sosial, begitu pula sebaliknya, permasalahan sosial juga berdampak kepada permasalahan pribadi. Misalnya nih, permasalahan sosial, si anak ini ternyata nggak punya teman, di sekolah itu, di kelas tuh nggak punya teman, terus akhirnya dia suka murung gitu. Nah, karena dia murung, akhirnya dia sakit. Nah, itu kan permasalahan sosial yang berdampak pada permasalahan pribadi. Kemudian contohnya nih, permasalahan pribadi yang berdampak pada permasalahan sosial. Misalnya nih, ada seorang anak ternyata dia bau badan gitu kan ya. Nah, itu kan masalah pribadi tuh. Dia memang ada hormon yang menyebabkan dia bau badan. Nah, akhirnya dia tidak punya teman karena temannya nggak suka karena dia bau badan gitu. Nah, itu kan akhirnya berdampak pada permasalahan sosial. Masalah pribadi, bau badan, yang berdampak pada masalah sosial, dia nggak punya teman karena dia bau. Nah, itu masalah-masalah yang sekiranya itu sebetulnya sepele tapi juga sangat berdampak pada psikologis anak. Oleh karena itu, para guru, khususnya guru PAUD, ya harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak. Jadi seperti itu. Oke, untuk bidang bimbingan pribadi sosial sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau misalnya yang broken home itu Bu, apakah itu termasuk dalam pribadi sosial? Anak Iya. siswa yang broken home itu dia melihat pertengkaran orang tuanya ya seperti itu kan permasalahannya, itu bagaimana Bu? Iya, betul sekali Mbak Silvi, itu juga masuk ke pribadi sosial. Sebetulnya permasalahan sosial internal keluarga ya antara anak dengan orang tua. Tapi itu kan kalau misalkan ini masuk ke skup permasalahan pribadi. Nah, dia setelah mengalami traumatis ya, orang tuanya suka berantem gitu, akhirnya dia trauma, dia jadi pendiam, akhirnya dia di sekolah dia nggak ceria, nggak menarik, diajak bermain dia tidak mau, akhirnya dia
tidak punya teman. Nah, itu masalah pribadi di rumah yang berdampak pada permasalahan sosial di sekolah. Jadi seperti itu alurnya, Bunda. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Ada lagi yang ditanyakan tentang bidang pribadi sosial? Oke, selanjutnya yang bidang belajar. Ada yang mau memberikan contoh? Silakan. Nah, yang belajar ini kaitannya dengan misalnya capaiannya di sekolah. Oh, anak harus bisa menghitung angka 1 sampai 10, angka 1 sampai 20, atau bisa mengurutkan abjad. Nah, itu merupakan bidang bimbingan belajar. Yang mana nanti misalnya ada anak yang bermasalah, akhirnya dia nggak bisa menghitung misalnya. Nah, itu bisa dibantu melalui bidang bimbingan belajar ini. Bisa pakai konseling, bisa pakai bimbingan kelompok, itu bisa. Nah, yang menarik nih karir. Tadi yang jawab karir siapa? Mbak Linda lagi ya? Mbak Linda atau Mbak Anis tadi ya? Nah, kenapa nih? Anak usia dini perlu punya bimbingan karir. Apa nih alasannya nih? Mungkin untuk gini ya Bunda, Bu Vivi. Misal nih kayak minat bakatnya dia kan Bu, itu mungkin berhubungan nanti dengan karir kedepannya dia gitu. Mungkin. Ya, mungkin orang berpikirnya kejauhan lah. Masa anak TK diajak mikir bakat minatnya terus karir kedepannya gitu. Misalnya ada pemikiran seperti itu gimana? Oke, mungkin saya pernah cerita ya. Jadi saya pernah ada gitu ya, ada kasus ya, seorang anak TK gitu, dia itu anak itu kan memodel. Kalau ketemu saya di mata kuliah psikologi pendidikan, ada mata kuliah, ada materi social learning atau modeling, Albert Bandura, itu anak itu memodel apa yang dia lihat. Jadi modelnya adalah orang dewasa yang dia lihat. Nah, ini ada case, anak ini yang dilihat ini karena dia tinggal di lingkungan yang keras ya, yang dilihat itu pencopet, penjambret, terus ya kehidupan yang seperti di terminal itu. Nah, ketika ditanya di sekolah, anak ini, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi maling nanti. Nah, itulah kenapa di PAUD itu perlu bimbingan karir. Tujuan utamanya apa? Agar anak-anak itu bisa mengidentifikasi karir-karir atau pekerjaan-pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan-pekerjaan yang nggak baik begitu. Sehingga dia nanti yang dia ada di dalam pikirannya itu pekerjaan-pekerjaan yang baik, misalnya jadi guru, jadi dokter, jadi perawat, jadi insinyur, itu yang perlu dikenalkan oleh guru kepada anak-anak sebagai sebuah bimbingan karir. Jadi seperti itu, Bunda. Ada yang ditanyakan? Dan Ibu, sampun jelas. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Mungkin yang lainnya? Sudah cukup, Ibu. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ini reflection ya. Yang pertama, apakah yang kita pelajari baru saja sesuai dengan pemikiran Anda sebelumnya? Oke. Ya, Sesuai, gimana? Bu. Oke. Sesuai dengan pemikiran sebelumnya. Jadi memang nggak menemukan sesuatu yang baru, Mbak Silvi, dari apa yang kita pelajari? Dari itu tadi, bidang pribadi dan sosial. Jadi saya baru tahu bahwa bidang pribadi sosial itu juga kayak kasus broken home itu juga termasuk pengaruh dari bidang pribadi dan sosial itu tadi. Iya, itu ngeling itu nanti pasti pribadi sosial itu. Jadi apa yang dipelajari tadi ya bisa jadi sesuai, bisa jadi nggak sesuai, nggak ada jawaban betul atau salah. Misalnya sebelumnya kalian berpikir, oh sebelumnya saya berpikir itu bimbingan dan konseling itu adalah definisinya sama, ternyata beda. Nah nggak masalah, kan kita sudah tahu sekarang, oh ternyata bimbingan itu punya definisi sendiri, konseling punya definisi sendiri. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda setuju bahwa layanan bimbingan dan konseling karir perlu diberikan sejak anak usia dini? Berikan alasan Anda. Ini saya pengen satu-satu nih.
Mbak Anis gimana Mbak Anis pendapatnya? Perlu nggak? Perlu, Bu. Seperti yang Bu Vivi bilang tadi, supaya anak tahu ke depannya seperti apa. Oke, selanjutnya Mbak siapa ya? Mbak Aulia, perlu nggak bimbingan karir? Perlu Ibu, Nah, kenapa Mbak Aulia? karena gimana setiap anak kecil kan kalau ditanya kan seperti Ibu Vivi tadi jelaskan, bimbingan karir untuk anak usia dini itu harus harus apa dari sejak dini. Nanti kan bisa anak-anak langsung jawab langsung gimana? Oh, Ya, kayak gimana? ya, tadi kan bilang kayak kayak mengikuti di daerah lingkungannya. Ya, lingkungannya terlihat gimana gitu. Anak pasti kan mengikuti di daerah lingkungan, nggak akan dia mengikuti di sekolahan gitu. Jadi perlu bimbingan, perlu ada bimbingan konseling karir gitu. Oke, iya betul Mbak. Ya, memang lingkungannya sangat mempengaruhi apa yang ada dalam pikirannya, termasuk karir yang dia pikirkan ke depan. Jangan sampai dari kecil itu si anak itu yang dipikirkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak Peti, perlu nggak? Menurut saya perlu ya Bu. Yang Hmm. tadi dibilang kalau anak itu mengikuti model atau mengikuti di lingkungan sekitarnya. Nah, karena di lingkungan saya ini kan lingkungannya angkatan gitu ya Bu ya. Jadi anak-anak itu sudah paham bahwa mereka pengen jadi tentara seperti ayahnya. Terus menurut saya juga baru tahu kalau anak-anak ini ngikuti kalau yang jelek-jelek gitu Bu. Jadi ditanyain nanti mau jadi apa, mau jadi maling itu kan kayak bahaya ya Bu ya. Jadi itu perlu banget di sekolah dikasih pengertian bahwa itu nggak baik, itu bukan cita-cita yang harus kalian kejar, cita-cita yang lain yang bagus lagi ada, misalnya kayak guru tadi gitu Bu. Memang benar-benar perlu. Oke, kalau Mbak Zulfa gimana Mbak Zulfa? Saya setuju, Bu, karena kan anak kan dari kecil tuh sudah tahu pingin jadi apa, cita-citanya apa. Kalau misalkan mereka tidak memahami cita-cita mereka, nanti ke depannya juga pasti mereka jadi, oh, tidak sesuai dengan keinginannya mereka gitu loh, Bu. Jadi perlu pemahaman dari kecil gitu. Ya, ya bisa jadi sesuai keinginan mereka, tapi sesuatu yang tidak baik gitu Mbak Zulfa, sehingga perlu diarahkan sejak dini. Karena kan kembali lagi, usia-usia anak usia dini itu kan golden age ya, awal-awal tahun kehidupan yang mana dia punya ingatan yang sangat kuat, kemudian dia juga peniru yang ulung, dia itu akan memodel apa yang dia lihat. Mungkin juga bisa jadi begini ya, mungkin ketika memang si anak itu tinggal di lingkungan yang kurang baik, mungkin perlu pendampingan lebih dari sekolah agar anak itu tidak terpengaruh terlalu banyak hal-hal negatif dari lingkungan rumahnya gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini oke. Yang ketiga pertanyaannya, apakah Anda telah memahami sepenuhnya fungsi bimbingan dan konseling? Silakan Mbak Zulfa dulu. Silakan Mbak Zulfa. Iya, Ibu, memahami. Apa aja tadi fungsi bimbingan konseling Mbak Zulfa? Pencegahan, preventif. Mbak Peti, coba Mbak Peti. Belum dibuka mic-nya Mbak Peti. Iya Ibu. Nah, apakah Anda memahami sepenuhnya fungsi bimbingan dan konseling? Iya Ibu, sudah dipahami. Oke, salah satunya apa Mbak Peti? Fungsi pencegahan, fungsi pengembangan Ibu. Oke, kurang satu. Ada yang mau menyebutkan satunya lagi? Mbak Anis atau siapa? Mbak Aulia? Preventif, Bu. Preventif pencegahan.
Kalau masalahnya sudah ada, berarti jadi fungsi apa bimbingan dan konselingnya? Masalahnya udah ada nih, bukan mencegah lagi, tapi masalahnya apa, Mbak Peri? Penyembuhan. Penyembuhan, oke, kuratif bisa. Pengobatan, penyembuhan, kuratif. Oke, menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini ya. Selanjutnya ini yang terakhir nih. Extension. Ini nanti ke depan ya, coba ketika studi banding atau ketika berkunjung ke PAUD-PAUD, coba Anda bandingkan tentang apa yang kita pelajari hari ini dengan situasi di lapangan atau di PAUD. Benar nggak sih di PAUD itu tahu atau menerapkan bimbingan dan konseling untuk AUD? Itu beneran nggak sih? Itu silahkan kalian coba untuk studi banding ke sana atau melakukan studi ke PAUD-PAUD di sekitar rumah atau di sekitar kampus. Kemudian benar nggak sih? Atau apakah semua komponen di PAUD itu mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, itu paham tentang pentingnya bimbingan dan konseling dan mau mendukung proses pelaksanaannya enggak sih? Nah, itu coba kalian cek di PAUD-PAUD yang kalian kunjungi nanti. Kemudian mereka apakah paham tentang fungsi bimbingan dan konseling dan juga bidang-bidangnya. Nah, itu juga perlu dicek. Nanti hasilnya dilaporkan pada pertemuan mendatang ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang materi kita pada sore hari ini? Boten, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tadi apa yang menjadi tugas untuk pertemuan mendatang adalah datang ke sekolah PAUD untuk membandingkan tentang apa yang kita pelajari hari ini dengan kondisi di lapangan. Apakah sama ataukah berbeda? Begitu ya. Nanti tolong dilaporkan di pertemuan mendatang. Jika sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan selamat melakukan aktivitas lainnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.